Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Bersama Tuhan Yesus, kita selalu sehat ya. Tetap semangat dan damai sukacita senantiasa. Puji Tuhan. Sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Almanak Nas GKE edisi Rabu 8 Maret 2023 dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 53 sampai bab 8 ayat 11 dengan perikop perempuan berzina. Kita akan merenungkan bersama ayat 10 dan 11 yang bunyinya demikian. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perenungan sore ini saya angkat tema kasih karunia yang spesial dan perintah yang menyelamatkan. Kasih karunia yang spesial dan perintah yang menyelamatkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di samping pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus juga memberikan kepada setiap kita kasih karunia yang spesial. Namun, setiap kita ada yang dapat merasakannya dan ada yang tidak dapat merasakan kasih karunia yang spesial yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita itu. Mengapa dan bagaimana agar setiap kita dapat merasakan kasih karunia itu? Mari kita belajar dari bacaan kita tadi. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Yang pada zaman Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu. Mereka menanyakan kepada Yesus, bagaimana pendapat Yesus dengan maksud mau mencobai dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Sehingga akhirnya tinggal Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Maka terjadilah dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dialognya demikian, "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tak ada, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi, di sini perempuan yang kedapatan berzina tadi telah menerima kasih karunia yang spesial dari Tuhan Yesus. Dan dia merasakannya. Dia bebas dari hukuman lemparan batu orang banyak, dan mendapat perintah yang menyelamatkannya. Jika ia taat dan setia akan perintah Tuhan Yesus itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Perintah ini juga berlaku buat kita. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang.
Kita pun telah banyak belajar tentang ajaran Tuhan Yesus, larangan dan perintahnya. Dari membaca Alkitab, dari mendengar khotbah pendeta, perintah dan larangan Tuhan, semua itu untuk kebaikan kita, menyelamatkan kita jika kita setia dan mentaati ajaran yang menyelamatkan itu. Sekarang menjawab pertanyaan tadi, bagaimana agar kita dapat merasakan kasih karunia yang spesial yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita, yang membuat kita tetap damai sukacita dalam keadaan apapun, dan membuat kita terus melangkah hidup bertumbuh dalam kebenaran dan berkualitas menurut pandangan Allah dan manusia. Ini yang harus kita lakukan. Sebagaimana perempuan tadi, perempuan yang berzina itu menerima kasih karunia itu karena dia respect dan hormat kepada Tuhan. Buktinya dia tidak kabur. Dia semua orang pergi, dia tunggu sampai tidak tetap di tempatnya menunggu Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus akan dia, apa dihukum apa tidak, dia merasa bersalah. Dia respect, takut akan Tuhan. Kita perlu, dan dia mendekat pada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita supaya bisa mengalami kasih karunia yang spesial itu? Yaitu pertama, ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita perlu mendekat kepada Allah dan bertatap muka dengan Yesus heart to heart, face to face, secara pribadi setiap saat. Jadi bergaul intim. Yang kedua, kita harus berdialog, sering berdialog, dua arah. Jadi kita tidak hanya meminta, tapi juga menyampaikan sesuatu dan mendengar sesuatu dari Tuhan. Ketiga, berusaha keras untuk taat, untuk setia dan taat akan firman-Nya, akan perintah dan larangannya. Dan yang penting kita harus, yang keempat, respect dan hormat kepada Tuhan. Dengan bahasa lain, respect dan hormat itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebagaimana perempuan dalam bacaan kita tadi, dia respect dan hormat kepada Tuhan Yesus. Terbukti dia tidak kabur, tetap tinggal walau sendiri, sampai menunggu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Salah satu pendekatan kita kepada Tuhan adalah doa. Dalam doa tidak selalu meminta, tadi sudah saya katakan. Kita bisa bersyukur, kita memuliakan namanya. Dalam doa kita harus percaya dan yakin atas kuasa kasih-Nya. Kita yakin Allah itu sumber hikmat, sumber pertolongan, kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Allah adalah kekuatan kita, gunung batu kita, tanduk selamat kita, perisai kita, tempat perlindungan kita. Dalam doa kita harus merasakan itu kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Contoh perintah kasih-Nya, perintah yang menyelamatkan itu, yaitu hukum yang pertama dan yang kedua. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita mengasihi Tuhan, pasti kita setia dan taat akan firman-Nya, ingin selalu melakukan firman Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan, berarti kita tidak mengasihi Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya ulang ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan dan bimbingan
Allah Bapa yang baik, dalam kasih Tuhan kami Yesus, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan menyempurnakan di setiap hati kami. Bertahtalah di setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat merasakan kasih karunia yang spesial yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami dapat memahami kehendak-Mu sebagai pedoman untuk kami melangkah dalam kebenaran. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan setia mentaati akan firman Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan, yang membuat kami hidup bertumbuh dalam kebenaran, baik dalam pandangan Allah dan manusia. Dan semua orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kami mohon, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang Kau utus akan selalu mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.